silakan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dimulai. Siapa temannya yang berhalangan hadir hari ini? Siva. Jordan. Elsa. Anir, apa lagi? Elsa. Cantika. Temannya itu alasannya kenapa tidak hadir hari ini? Oke, semoga temannya yang lagi sakit dapat berkumpul sama kita lagi belajar bersama hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aturan dan tanggung jawab. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu. Yuk berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Oke, berdiri silakan. Kita mulai ya.
terkait apa ya pembelajaran kita di IPAS kemarin? Tentang apa? Tentang itu tugas-tugas dan apa? Kak, baris apa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Selain itu apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, kalau bertanggung jawab, dan kita hari ini minggu lalu kita sudah belajar peran dan Tugas. tugas. Siapa masih ingat apa itu peran? Peran. Apa? Pekerjaan yang didapatkan seseorang. Iya, tugas atau peran yang dimiliki oleh seseorang. Contoh peran itu apa? Kalian di sini perannya sebagai apa? Kalau di rumah peran kalian apa? Anak. Kalau di lingkungan masyarakat peran kalian apa? Warga, betul. Warga masyarakat, betul. Kalau begitu, jika peran kalian di sini siswa, tugas di sini kalian apa? Belajar. Selain belajar apa tugas? Menulis. Bermain sama teman, artinya berinteraksi. Selain menulis apa lagi? Tugasnya? Baca. Menghormati guru. Ya, menghormati guru, betul. Oke, anak-anakku semua sudah tahu apa itu peran, sudah tahu apa itu tugas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi apa itu tugas dan bagaimana itu tanggung jawab kita di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Sebelum itu, Kak Ibu punya cerita. Seperti ini, bayangkan di suatu daerah atau di suatu desa tidak ada sebuah aturan. Semua orang bebas melakukan apa saja. Boleh mencuri, boleh apa lagi? Boleh merokok, boleh apa lagi? Boleh membuli. Tetapi tidak ada orang yang mau bertanggung jawab atas semua perbuatan tersebut. Nah, pertanyaan ibu, apakah kalian mau tinggal di desa tersebut? Kenapa kalian tidak mau tinggal? Iya, saling membunuh. Kalau dia tinggal di situ, tidak. Tidak ada yang tidak mau. Iya, karena kalau kita tinggal di situ, kita akan saling membunuh, tidak menghormati, dan kita akan dalam bahaya kacau, betul. Dan jangan akan kacau, betul akan hancur. Apakah yang terjadi pada desa tersebut? Apakah mereka akan terus berinteraksi selamanya? Apakah desa itu masih akan bertahan? Tidak. Jadi di suatu daerah atau di suatu tempat itu kita butuh apa? Aturan untuk kita saling menjaga dan berinteraksi. Nah, kita akan belajar lebih dalam terkait itu aturan dan tanggung jawab kita di sekolah dan di masyarakat. Nah, termasuk apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Pertama, kalian sebagai siswa dapat menyebutkan minimal 3 peraturan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi apa sih alasan pentingnya mematuhi peraturan dan akibat jika melanggar peraturan di suatu kasus nyata. Dan yang ketiga, kalian sebagai siswa, khususnya Ananda, dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalian dapat menerapkan tanggung jawab itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk, coba perhatikan video ini terlebih dahulu.
ada banyak sampah tadi menyebabkan bandang. Ada kasus pertama, selanjutnya ada kasus kedua. Ibu akan membacakan itu. Ini ada siswa atas nama Bobby. Dia sudah diberikan aturan sama keluarganya atau ibunya bahwa tidur itu harus jam 21 malam. Apa yang terjadi paginya? Pertama, coba lihat, Bobby bangun kesiangan. Setelah itu, Pak Joko, si supir Bobby ini harus menunggu lama. Setelah itu, busnya jalan terlambat. Teman-temannya jadi panik dan ikut bersama Bobby di bus tersebut. Selanjutnya apa yang terjadi? Setelah itu, ini semua anak terlambat masuk kelas belajar jadi terhambat. Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Yang bangun kesiangan. Coba ceritakan bagaimana kejadian itu. Pada saat terlambat apa? Pas malamnya apa yang dilakukan? Kenapa bisa bangun kesiangan? Oh, malamnya katanya dia main, siapa namanya? Atalia katanya malamnya dia itu main Roblox, jadi terlambat bangun pagi. Apa? Oh, dulu. Betul, sekarang sudah tidak dilakukan. Oke. Dari kedua kasus ini, Ibu mau bertanya, apa saja yang salah dari kedua kasus ini? Apa yang salah dari kedua kasus ini? Tidak bermain game saat tidur. Iya, tidak bermain game saat tidur. Tidak bermain game saat tidur itu karena apa? Karena dia kenapa tidak main game? Karena begadang. Begadang itu karena dia tidak menaati aturan dan tidak bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya apa sih itu peraturan? Apa sih itu tanggung jawab? Ada yang bisa jelaskan apa itu peraturan? Ya, Abian, apa itu peraturan, Abian? Coba. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau Kiran, jawabannya apa tentang aturan? Aturan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan kalau tidak akan Iya, betul. Aturan itu sesuatu yang harus kita lakukan dan kalau tidak dilakukan akan berdampak pada kita sendiri. Kalau begitu, dari aturan itu, pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Iya, harus dilaksanakan. Tanggung jawab adalah kewajiban, betul. Salah satunya tanggung jawab itu masuk ke kewajiban kita sebagai anak, sebagai siswa. Apalagi ada yang masih tahu apa itu tanggung jawab? Oke, kita lihat di sini. Jadi, aturan itu adalah petunjuk atau perintah yang ditetapkan agar dituruti untuk menjaga ketertiban dan kebaikan bersama. Kayak tadi itu membuat sampah sembarangan karena dia tidak tertib, maka terjadi bencana alam. Itu karena perbuatan manusia sendiri yang tidak tertib. Seperti itu. Nah, aturan itu ada dua jenisnya. Ada yang tahu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Ada yang bisa jelaskan contoh aturan yang tertulis? Yang tertulis itu seperti apa? Ada pernah melihat nggak aturan-aturan yang dipajang di suatu tempat? harus ada di tempat waktu. Ya, harus datang tepat waktu. Biasanya itu tertulis di dinding sekolah. Ada yang tahu? Ada lagi? Gimana kira Bapak lihat aturan? Di lampu merah, betul. Ada lampu merah kan dilarang belok kiri atau putar balik. Ada yang tadi pernah lihat aturan tertulis? Motor dilarang naik jalan tol. Iya, betul. Hanya diperuntukkan untuk mobil. Iya, di lingkungan masyarakat biasanya ada tulisan dilarang buang sampah sembarangan seperti itu. Toh? Nah,
berikan contoh yang tidak tertulis tapi harus ditaati. Apa yo? Ada. Ya, menghormati guru itu termasuk aturan tapi tidak tertulis. Tapi kalian semua, ananda semua harus menaati aturan tersebut. Ada contoh lain? Contoh aturan tidak tertulis. Rukun sama teman ya. Kalau di kampungnya itu ada aturan di atas jam 12 dilarang keluar malam. Itu sudah aturan. Kalau ada yang keluar malam karena di kampung ibu ada sering bahaya, jadi masyarakat harus menaati aturan itu. Ada contoh lain aturan yang pernah diingat di rumah, mungkin aturan apa yang ditetapkan di rumahnya? Saat makan ada aturannya loh. Siapa yang bisa sebutkan? Saya. Iya, saat makan tidak boleh main HP. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Harus Iya, harus berdoa. Itu semua termasuk aturan apa? Contohnya? Iya, tidak boleh makan pakai tangan kiri. Itu semua termasuk aturan tidak tertulis. Iya, tidak boleh makan sambil berbicara. Iya betul, tidak boleh makan sambil berdiri. Kalau tidak apa? Iya, tidur tepat waktu seperti kasus Bobby tadi, bukan? Bobby, iya Bobby. Kalau Abi apa contohnya? Iya, tidak boleh main HP. Itu katanya Abi itu termasuk salah satu aturan tidak tertulis, tapi kalian harus tepati. Nah, ini tadi dua jenis aturan. Sekarang pengertian tadi tanggung jawab kita luruskan sama-sama ya. Tanggung jawab itu adalah sebuah sikap sadar. Harus kalian sadari akan kewajiban dan tidak siap menanggung akibatnya. Kayak tadi ada yang menumpahkan air di sini, menumpahkan air dan bertanggung jawab untuk mengepelnya. Karena itu perbuatannya menanggung akibatnya. Itu sudah termasuk tanggung jawab. Oke, kita berikan tepuk tangan tadi sama temannya yang sudah bertanggung jawab. Hingga setiap hari kalian sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan perannya kalian. Oke. Nah, kita masuk ke contoh aturan di sekolah. Di sini contoh aturan sekolah yang pertama, selalu datang ke sekolah dengan tepat waktu seperti tadi. Kita harus datang tepat waktu. Dan tanggung jawabnya apa? Mengatur waktu agar tidak datang terlambat. Kalian tidur kalau malam jam berapa sih? Jam 9, jam 8, betul. Itu caranya kalian bertanggung jawab untuk tidak datang terlambat ke sekolah besoknya. Iya, jam 10 Abian katanya tidur. Nah, contoh lainnya tanggung jawab aturan dan tanggung jawab di sekolah. Tidak menyontek teman saat ujian. Nah, siapa di sini yang sering menyontek saat ujian? Nah, itu betul aturannya. Dan tanggung jawabnya yang harus kalian lakukan, menjunjung tinggi sikap jujur saat ujian. Boleh saat nanti ujian tidak boleh menyontek? Bisa? Karena itu bentuk tanggung jawab kalian sebagai siswa. Yang terakhir ini aturan dan tanggung jawab setiap sebaca. Salah satu, itu. Coba baca satu aturan. Iya, jangan berisik di malam hari. Tanggung jawabnya apa? Bentuk tanggung jawabnya? Iya, mengecilkan suara kucing agar tetangga bisa tidur nyenyak. Ada yang pernah terganggu sama tetangganya enggak? Kalau malam. Saya. Iya, knalpot motor. Ada yang berisik sana ya kan? Saya. Iya, kamu itu saat hajatan. Nah, itu sebenarnya aturan dan tanggung jawab kita sebagai tetangga itu mengecilkan suara
Ya betul, seperti kalian saat ke CPI ada permainan di situ kan, kalian harus bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas tersebut. Boleh menggunakan, tetapi tetap menjaga dan merawatnya. Seperti itu. Dengan baik. Oke, kalian sudah paham semua terkait aturan dan tanggung jawab? Ya. Oke, kalau seperti itu kita lanjut kerja LKPD secara berkelompok. Kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Kelompok 6. Nah, di sini ada 2 kasus. Kasus pertama tadi tentang lingkungan sekolah dan kasus kedua tentang lingkungan masyarakat. Kalian bacakan secara singkat.
Salah satunya selain itu bagi apa? Salah satunya penyebabnya sama. Penyebabnya mungkin kayak kurang pohon, kurang penyerapan makanan. Kan air kalau udah masuk ke mana itu karena sendiri banyak pohon. Tapi kok bisa kalian apa yang kalian berikan kepada orang Kita baru selesai 4 menit. ada yang sudah? Ya, ada nyanyi lagi.